Gregorius Ronald Tanur lahir di Kefamenanu, NTT, Februari 92. Dia anak sulung dari 3 bersaudara yang semuanya laki-laki. Keluarganya berada, sang ayah Edward Tanur pengusaha swalayan di NTT dan memiliki usaha konstruksi. Selain itu, Edward juga merupakan anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa periode 2019-2024 mewakili daerah pemilihan NTT. Sedangkan sang ibu Meriska Wijaya cukup dikenal di NTT karena statusnya sebagai istri pengusaha dan politisi. Ronald Tanur merampungkan pendidikan SMA di Surabaya, lalu kuliah tapi tidak rampung. Pada tahun 2016, dia melanjutkan studi ke Australia. Setelah tamat, dia sempat bekerja di Australia sebelum kembali ke Indonesia tahun 2020 dan menetap di sebuah rumah mewah di Pakuwon City, Surabaya. Ronald sering nongkrong di tempat hiburan malam, dan di sanalah dia bertemu dengan Dini Sera Afrianti. Dini asal Sukabumi, Jawa Barat, berusia 20-an dan sudah lama menetap di Surabaya. Dulu dia menikah siri di usia muda ketika duduk di kelas 3 SMP di Sukabumi dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Setelah berpisah dengan suaminya dan saat anaknya berusia 4 bulan, Dini pindah dan menetap di Surabaya untuk mencari nafkah. Dia pernah bekerja sebagai SPG. Selama 12 tahun menetap di Surabaya, belum sekalipun Dini bertemu langsung dengan anaknya di Sukabumi. Komunikasi hanya dilakukan lewat HP. Demikianlah setelah pertemuan di tempat hiburan malam, Ronald dan Dini berpacaran. Menurut Ronald, mereka hanya sebentar berpacaran dari April 2023 hingga Juli 2023 dan sering bertengkar serta mabuk bareng. Meski telah putus, mereka masih berteman dekat dan sering jalan bareng. Seperti pada Selasa malam, 3 Oktober 2023, Dini mengajak Ronald nongkrong di karaoke Black Hole KTV di Surabaya bersama teman-teman Dini. Mereka berkumpul di kamar nomor 7 karaoke Black Hole KTV. Di sana mereka minum alkohol jenis tequila secara bergantian. Dini sempat menolak dengan alasan kalau mabuk biasanya dia akan bertengkar dengan Ronald, tapi akhirnya dia ikut minum juga. Tak terasa sudah memasuki dini hari, Rabu 4 Oktober. Teman-teman Dini dan Ronald yang sudah mabuk pulang duluan. Dini dan Ronald yang juga dalam kondisi mabuk kemudian menyusul. Ronald keluar ruangan dengan membawa botol tequila yang masih berisi sisa minuman. Sambil menunggu lift untuk turun ke parkiran mobil di basement, keduanya mulai bertengkar. Saat berada di dalam lift, Dini menampar Ronald. Ronald berusaha mengelak lalu mencekik Dini. Dia tendang kaki Dini sehingga wanita itu terjatuh di dalam lift. Dini balas menarik baju Ronald yang langsung memukul kepala Dini dengan botol tequila. Setiba di parkiran basement, cekcok berlanjut. Keduanya saling tuding siapa yang memukul duluan saat mereka berada di dalam lift. Untuk memastikan, keduanya kembali ke Black Hole KTV menanyakan rekaman CCTV di dalam lift pada karyawan karaoke untuk memastikan siapa yang memulai perkelahian. Tapi karyawan bilang karena Black Hole KTV berada di gedung mall, maka rekaman CCTV lift berada dalam manajemen mall dan bukan wewenang Black Hole. Ronald dan Dini pun kembali turun ke parkiran basement untuk mendatangi ruang manajemen mall guna menanyakan rekaman CCTV di dalam lift tersebut. Tapi saat itu ruangan gelap, tidak ada orang. Dini memutuskan menunggu di parkiran basement sambil main HP dan mengirim pesan ke temannya. Sedangkan Ronald naik lagi ke Black Hole untuk menanyakan rekaman CCTV karena kantor manajemen mall sudah tutup. Namun karyawan karaoke kembali menegaskan mereka tidak memiliki rekaman CCTV tersebut. Akhirnya Ronald turun lagi ke parkiran basement dan menuju mobilnya Toyota Innova. Saat itu dia lihat Dini sedang duduk selonjoran di sebelah kiri mobil dekat pintu depan menunggu dirinya. Ronald pun masuk ke dalam mobil dan duduk di belakang setir. Dia bertanya pada Dini, mau pulang apa enggak? Karena Dini tidak merespon, Ronald emosi dan sengaja menjalankan mobil ke arah kanan padahal dia tahu Dini sedang bersandar di sebelah kiri mobil. Akibatnya, tubuh Dini ikut terseret 5 meter dan terlindas ban mobil. Merasa ada yang tidak beres, Ronald sempat turun melihat Dini lalu kembali naik ke mobilnya. Seorang pengemudi mobil lainnya yang melihat hal itu segera melapor kepada petugas parkir ada seorang perempuan tergeletak di lantai parkiran. Para petugas parkir bergegas mendatangi Dini dan mengambil dokumentasi.
Saat itu Ronald masih berada di dalam mobil dalam kondisi mesin menyala. Dia lalu turun mendekati Dini dan ikut memfoto sambil menertawakan Dini. Petugas bertanya apakah Ronald kenal Dini. Tidak kenal, jawab Ronald. Ketika petugas menanyai karyawan karaoke Black Hole, mereka mengatakan Dini dan Ronald saling kenal sebab sebelumnya mereka lihat keduanya datang bersama ke karaoke. Saat itu barulah Ronald mengaku dia kenal Dini. Ronald pun mengangkat Dini ke dalam mobil. Sudah pukul 1.10 dini hari, Rabu 4 Oktober 2023. Dengan mobilnya, Ronald membawa Dini pulang ke apartemen milik Dini. Setiba di depan lobi apartemen, Ronald mengambil kursi roda, lalu menaruh Dini di kursi roda dan menitipkannya ke petugas security apartemen. Ketika security meminta identitas, Ronald menolak dan bergegas memarkir mobil di parkiran apartemen lalu masuk ke unit milik Dini. Petugas security segera menyusul Ronald ke unit. Mereka minta keterangan dan pertanggungjawabannya tentang kondisi Dini yang ditinggalkan Ronald begitu saja di lobi di atas kursi roda. Setelah didesak, Ronald akhirnya turun ke lobi dan membawa Dini yang sudah tidak bergerak ke rumah sakit nasional. Setiba di rumah sakit, dokter memeriksa Dini dan menyatakan Dini sudah meninggal dunia. Dokter menyarankan agar Dini dibawa ke RSUD Dr. Sutomo untuk diperiksa lebih lanjut karena dokter menganggap kematiannya tidak wajar. Sementara itu, Ronald telah menghubungi keluarga Dini di Sukabumi dan berbohong mengatakan Dini meninggal karena serangan jantung. Tuti, ibu kandung Dini, ditemani seorang keluarga lainnya langsung berangkat ke Surabaya dengan tiket pesawat yang dibelikan Ronald. Melihat kondisi jasad Dini, Tuti tidak percaya begitu saja penjelasan dari pihak Ronald Tanur yang mengatakan Dini meninggal mendadak karena serangan jantung dan asam lambung. Selama ini setahu Tuti, anaknya sehat-sehat saja. Keluarga Dini pun melaporkan kematian tak wajar Dini kepada polisi. Pihak Ronald Tanur langsung menyewa jasa kuasa hukum Lisa Rahmat. Lisa menawarkan uang 800 juta kepada keluarga Dini asalkan mau berdamai, tapi keluarga Dini menolak. Hasil otopsi RSUD Dr. Sutomo menyimpulkan Dini mengalami luka dalam, yakni pendarahan di rongga perut, memar pada paru-paru, dan robekan hati. Dini juga mengalami luka luar, yakni terdapat bekas ban mobil di lengannya, patah tulang iga, serta lecet dan lebam akibat hantaman benda tumpul seperti botol minuman keras. Proses hukum pun terus berlanjut. Karena bukti-bukti dan saksi-saksi semua memberatkan Ronald, dia pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap polisi. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Terdakwa Ronald Tanur didampingi kuasa hukumnya Lisa Rahmat. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mendakwa Ronald dengan pasal berlapis, antara lain pasal pembunuhan dan pasal penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. JPU menuntut Ronald hukuman 12 tahun penjara. Demikianlah setelah melewati serangkaian persidangan pada 22 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terdiri dari Erin Tuah Damanik sebagai Hakim Ketua dan Mangapul serta Heru Hanindyo sebagai Hakim Anggota menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dan membebaskannya dari semua dakwaan. Hal itu langsung menimbulkan kegemparan baik pihak keluarga Dini maupun media massa yang memicu kemarahan publik. Vonis tersebut dinilai sangat tidak masuk akal karena hakim mengabaikan seluruh bukti visual, hasil otopsi hingga bekas lindasan ban mobil di tubuh korban. Keluarga Dini tidak tinggal diam. Dengan didampingi kuasa hukum, mereka mengadu ke DPR RI dan dukungan DPR membuat kasus mendapatkan pengawalan politik dan hukum yang luar biasa. Media nasional gencar memberitakan kejanggalan putusan tersebut, sementara netizen di medsos menyuarakan secara masif tagar keadilan untuk Dini. Rekaman video saat Dini terkapar di basement diviralkan kembali oleh publik untuk membuktikan bahwa hakim telah menutup mata dari fakta tersebut. Keluarga Dini kemudian resmi melaporkan ketiga hakim yakni Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik berat dan kejanggalan hukum. Sementara itu Kejaksaan Agung melakukan penyidikan rahasia dan akhirnya terbongkarlah skandal besar suap-menyuap. Pada Oktober 2024, ketiga hakim yang menjatuhkan vonis bebas ditangkap. Begitu pula sang kuasa hukum Lisa Rahmat dan ibu kandung Ronald yakni Meriska Wijaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini ceritanya. Awalnya, setelah Ronald Tanur terjerat kasus hukum sehubungan dengan kematian Dini,
Ibu Ronald yakni Meriska Wijaya langsung menyewa jasa pengacara Lisa Rahmat. Lisa adalah teman lama sekaligus kakak kelas Meriska sewaktu di SMA. Lisa minta lawyer fee atau biaya jasa pengacara sebesar 1,5 miliar rupiah yang dibayar secara mencicil oleh Meriska. Sejak awal penyidikan, Lisa sudah memberikan indikasi kepada Meriska bahwa perkara Ronald bisa diurus dan Ronald akan dibebaskan dari seluruh dakwaan dengan bayaran tertentu. Demikianlah sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya, pada Januari hingga Maret 2024, Lisa Rahmat terlebih dulu menemui Hakim Mangapul dan Heru Hanindyo untuk melakukan pendekatan. Mangapul dan Heru bersedia nantinya menjadi hakim anggota dalam persidangan perkara Ronald dan berjanji akan memutus bebas Ronald. Mereka menyarankan agar Erin Tuah Damanik dijadikan sebagai hakim ketua agar formasi kuat dan aman sesuai senario. Nah, untuk menetapkan nama-nama hakim di persidangan, dibutuhkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Rudi Suparmono. Berarti Lisa harus melobi pria tersebut. Tapi bagaimana cara menemuinya? Lisa pun menghubungi Zarof Rikar. Zarof mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung atau MA dan dikenal sebagai maklar atau calo perkara kelas kakap. Lisa yang kerap mengurus perkara di MA sudah lama kenal dengan Zarof. Kepada Zarof, Lisa minta bantuan agar dipertemukan dengan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono. Lisa memberi Zarof komisi 1 miliar rupiah untuk jasanya sebagai perantara. Selanjutnya, atas bantuan Zarof, Lisa berhasil menemui Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono di ruang kerja pria itu. Lisa menyampaikan maksud dan senarionya serta minta agar Erin Tuah Damanik ditetapkan sebagai hakim ketua dalam persidangan Ronald nantinya. Rudi setuju dan menerbitkan surat penetapan majelis hakim yang terdiri dari Erin Tuah Damanik sebagai hakim ketua serta Mangapul dan Heru Hanindyo sebagai hakim anggota. Lisa memberikan bayaran $43.000 Singapura atau sekitar 540 juta rupiah kepada Rudi atas bantuannya. Setelah urusan dengan Rudi beres, Lisa mendatangi Erin Tuah Damanik selaku hakim ketua yang baru ditunjuk untuk persidangan perkara Ronald Tanur. Lisa menjelaskan dia mendapatkan nama Erin Tuah dari Mangapul dan Heru yang telah sepakat akan menjalankan senario vonis bebas bagi Ronald Tanur di persidangan nanti. Erin Tuah setuju. Kepada ketiga hakim tersebut, Lisa memberikan bayaran total 4,6 miliar rupiah. Dan demikianlah aksi suap itu dilakukan hingga kemudian pada keputusan akhir persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim Erin Tuah, Mangapul, dan Heru membebaskan Ronald Tanur dari seluruh dakwaan yang bikin geger banyak pihak. Kejaksaan Agung yang kemudian turun tangan menyelidiki berhasil membongkar adanya kasus suap. Kejaksaan Agung pun menangkap 7 orang penerima suap yakni Erin Tuah Damanik, Mangapul, Heru Hanindyo, Rudi Suparmono, dan Zarof Rikar, serta Lisa Rahmat dan Meriska Wijaya sebagai pihak yang melakukan suap. Persidangan ketujuh terdakwa yang menerima dan melakukan suap digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan di Surabaya. Alasannya antara lain untuk menghindari konflik kepentingan. Sangat tidak objektif jika para hakim korup Erin Tuah, Mangapul, dan Heru serta mantan pimpinan mereka Rudi Suparmono diadili di tempat kerja mereka sendiri oleh rekan-rekan sejawatnya di Surabaya. Selain itu, dengan adanya keterlibatan mantan pejabat MA yakni Zarof Rikar yang berbasis di Jakarta membuat penanganan berkas perkara menjadi jauh lebih efektif jika dipusatkan di ibu kota. Setelah melewati serangkaian persidangan, Majelis Hakim akhirnya menyatakan Meriska Wijaya, ibu kandung Ronald Tanur, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap. Keadaan yang meringankan, Meriska belum pernah dihukum dan merupakan seorang ibu yang masih memiliki tanggungan keluarga. Meriska juga merupakan korban dari praktik buruk pengacara yang memberikan nasihat hukum yang melanggar hukum kepada kliennya. Meriska divonis 3 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Dia menerima putusan tersebut. Ketiga hakim yakni Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama menerima suap dan gratifikasi. Hal-hal yang meringankan antara lain, para terdakwa masih memiliki tanggung jawab penuh sebagai kepala keluarga, bersikap kooperatif di persidangan dengan mengakui perbuatannya secara terbuka, belum pernah dihukum, dan beritikat baik mengembalikan uang haram yang telah diterima.
Masing-masing dijatuhi vonis 7 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Erin Tuah dan Mangapul menerima vonis tersebut, namun Heru keberatan dan mengajukan banding. Di tingkat banding, hukuman Heru diperberat menjadi 10 tahun penjara. Dia tetap tidak terima dan mengajukan kasasi, dan kasasinya ditolak sehingga hukumannya tetap 10 tahun penjara. Sementara itu, Rudi Suparmono dinyatakan bersalah menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara. Dia bersalah menyalahgunakan wewenangnya saat menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk menentukan susunan majelis hakim yang menyidangkan kasus Ronald Tanur sesuai pesanan Lisa Rahmat. Hal-hal yang meringankan, Rudi belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga dan bersikap sopan serta kooperatif selama penyidikan dan persidangan. Rudi divonis 7 tahun penjara dan denda 750 juta. Dia menerima vonis tersebut. Lisa Rahmat, si pengacara, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap. Keadaan yang meringankan, Lisa Rahmat belum pernah dihukum, merupakan seorang ibu yang masih mempunyai tanggungan keluarga dan sudah berusia lanjut 63 tahun. Lisa juga melakukan perbuatan tersebut karena khawatir tidak ditegakkannya keadilan oleh hakim yang memeriksa kliennya sebab buruknya praktik penanganan perkara kliennya. Lisa Rahmat divonis 11 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Dia tidak terima dan mengajukan banding. Di tingkat banding, hukumannya diperberat menjadi 14 tahun. Dia mengajukan kasasi namun ditolak. Terdakwa yang menerima vonis paling berat adalah Zarof Rikar, 16 tahun penjara. Dia mengajukan banding dan hukumannya malah lebih berat, 18 tahun penjara. Mengapa hukuman Zarof paling berat? Sebab majelis hakim menilai perbuatannya sebagai puncak dari praktik mafia peradilan yang sangat merusak. Berbeda dengan terdakwa lainnya, Zarof juga dijerat pasal gratifikasi karena terbukti menjadi makelar kasus lintas perkara selama 10 tahun dari 2012 hingga 2022 saat dirinya menjabat di Mahkamah Agung. Di rumah mewahnya yang berlokasi di Jalan Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kejaksaan Agung menemukan tumpukan uang tunai senilai 915 miliar rupiah dan emas batangan seberat 51 kg yang bersumber dari hasil mengurus berbagai perkara. Di persidangan, hakim menyebutkan keadaan yang memberatkan Zarof, tindakannya menunjukkan sifat serakah. Dia dinilai sudah memiliki harta benda yang sangat melimpah, namun di masa pensiun masih saja aktif melakoni peran ilegal sebagai calo hukum demi meraup keuntungan pribadi. Sebagai mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung, perbuatan Zarof dinilai berimplikasi sangat fatal. Tindakannya menimbulkan prasangka buruk yang luar biasa di masyarakat, seolah-olah seluruh institusi hukum dan hakim agung di Indonesia sangat mudah dibeli dan diatur dengan uang. Sebab itulah kombinasi antara status Zarof sebagai aktor intelektual makelar kasus atau mafia peradilan, serta kepemilikan harta haram bernilai triliunan rupiah, membuat majelis hakim menjatuhkan vonis paling maksimal kepadanya. Lalu bagaimana nasib Ronald Tanur? Melalui jalur kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Mahkamah Agung langsung mengambil alih berkas perkara Ronald dan memeriksa seluruh bukti. Tanpa perlu memanggil Ronald ke ruang sidang baru, MA langsung menerbitkan putusan kasasi yang membatalkan vonis bebas Ronald dan menyatakan Ronald resmi bersalah dan menjatuhkan vonis 5 tahun penjara padanya. Ronald Tanur langsung ditangkap di rumahnya di Surabaya dan dijebloskan ke sel tahanan Lapas Kelas 1 Surabaya. Secara keseluruhan, anggaran yang disiapkan untuk membeli kebebasan Ronald Tanur berkisar kurang lebih 11 miliar rupiah. Dana itu bersumber dari modal awal ibu Ronald sebesar 1,5 miliar rupiah, sementara kekurangannya sekitar 9 miliar rupiah ditalangi terlebih dulu oleh pengacara Lisa Rahmat. Uang tersebut dipecah untuk menyuap 3 hakim persidangan sebesar 4,6 miliar rupiah, membayar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono sebesar $43.000 Singapura atau sekitar 540 juta rupiah, upah Zarof sebagai makelar sebesar 1 miliar, dan 5 miliar lainnya disiapkan untuk melobi Hakim Agung. Jika saja suap tidak dilakukan, mungkin hari ini hanya Ronald Tanur seorang yang mendekam di balik jeruji besi. Namun berkat konspirasi tersebut, Ronald kini tidak lagi kesepian di penjara. Dia sukses menyeret ibunya, pengacaranya, makelar kasusnya hingga para hakim persidangannya untuk ikut reuni akbar di dalam sel tahanan. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.